lorong tak bernama di Dago. Kalau kamu menyusuri Dago atas saat kabut turun, jangan pernah ambil belokan yang tak ada di peta. Awal kisah, Dago atas selalu punya aura misterius, pepohonan rindang, jalanan sempit yang berkelok, dan kabut yang turun cepat saat senja. Di antara warga lama, ada satu cerita yang hanya dibisikkan ke orang-orang tertentu, terutama mereka yang sering pulang malam. Jangan pernah masuk ke lorong kecil yang muncul tiba-tiba di Jalan Bukit Pakar Timur. Lorong itu tidak ada di Google Maps, bahkan siang hari pun, kamu tidak akan menemukannya. Tapi konon, saat kabut turun sangat tebal di malam Jumat, lorong itu bisa muncul di ujung tikungan setelah jembatan kecil, seolah terbentuk dari kabut itu sendiri. Ada pelang kayu tua di atasnya bertuliskan JL Sarinagarai Mother. Tapi huruf-hurufnya seperti bergerak bila dipandangi lama. Reza, pengemudi ojek online. Reza, seorang driver ojek online, mendapat order sekitar pukul 22.45 malam, Jumat dari seseorang bernama Ibu Sari. Titik penjemputan, JL Sarinagara Pri. Ia bingung, karena tidak pernah dengar nama jalan itu, dan aplikasi pun hanya menunjukkan lokasi samar di Dago atas. Saat ia mendekat ke titik, kabut turun sangat cepat. Lampu motornya hanya menembus beberapa meter ke depan. Di sebuah tikungan, ia melihat jalan kecil bercabang ke kiri. Diapit dua rumah tua yang seperti tidak berpenghuni. Di sanalah pelang tua bertuliskan JL Sarinagarai berdiri, meski sangat kusam. Tanpa curiga, Reza masuk. Lorong itu sempit, menurun, dan hanya bisa dilewati satu kendaraan. Tapi anehnya jalannya seperti terus menurun. Pohon di sisi jalan makin besar, menutup langit. Kabut berubah menjadi asap tipis yang berbau besi karat. Tiba-tiba, aplikasi ojeknya mati. Reza berhenti dan mencoba menoleh ke belakang. Tapi lorong itu seperti tidak ada ujungnya. Jalur yang tadi ia lalui hilang. Digantikan kabut putih pekat padat seperti kapas basah. Kemudian ia melihat seorang perempuan tua berdiri di tengah jalan, mengenakan kebaya lusuh dan selendang yang tampak bergerak sendiri, seperti ditiup angin dari arah yang tak ada. "Ibu Sari?" tanya Reza dengan ragu. Perempuan itu tidak menjawab. Ia hanya tersenyum, terlalu lebar. Giginya penuh, tapi semuanya hitam. Tangannya kurus dan panjang, dengan kuku mencuat seperti paku. Kembali dari dunia yang salah, Reza ditemukan 2 hari kemudian di pinggiran Lembang, berjalan tanpa arah dengan motor yang bannya hilang entah kemana. Ia tidak ingat apa-apa kecuali satu hal. Saya sempat masuk ke rumah besar di ujung lorong. Mereka duduk semua di lantai. Tapi bukan manusia. Saya nggak tahu itu siapa. Tapi saya disuruh duduk juga. Setelah itu Reza tak pernah lagi mengambil order malam hari. Kadang Kediri masih melihat titik penjemputan dari Ibu Sari muncul di aplikasinya. Tapi sekarang ia tahu satu hal. JL Sarinagara Penming tidak pernah ada. Tapi lorongnya masih bisa muncul. Dan sekali kamu masuk, kamu tidak selalu bisa pulang.